Oh iya, iya Pak. Hmm. Ya, izin ya Sir. Ya, oke. Izin untuk tutup. Ya, iya, silakan Pak. Pak Kris, hot lagi ya? Kelihatannya. Baik, kalau saya coba Suster Ya, menyampaikan beberapa hal terkait ini supaya tidak terlalu menunggu-menunggu lagi. Iya Pak ya. Baik, Suster, Bapak Ibu, kami mencoba berdiskusi ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Saya mencoba untuk realistis. Kita tetap bekerja, tetap melaksanakan tugas, tapi ya itu tadi target semoga bisa tercapai. Visi kami, visi SMA Marsudi ini mengembangkan pribadi yang beriman, cerdas, terampil, mencintai sama dan alam ciptaan. Ini mengacu pada visi Yayasan Marsudi ini sebagai inspirasi tokoh Fransiskus Assisi yang mencintai sama dan alam ciptaan. Ini visi kami. Sudah Pak Ari? Ya, sudah Pak Kris. Oke, Suster. Terima kasih Pak Ari. Dilanjut. Ya. Suster, Bapak Ibu, saya melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Ari saat FGD yang pertama. Sudah bertolak dari kehidupan nyata sekolah, sudah disampaikan oleh Pak Ari. Lalu dari yang kedua, nilai-nilai inti kongregasi, tadi juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Marsudirini, Maria Goretti, dan juga dari Marganing C, dan juga Pak Ari saat FGD yang pertama. Dari saya, ini hanya menambahkan terkait dengan dari masyarakat, masukan dari unsur budaya. Langsung budayawan Pak Ari yang tadi. Visi dan misi sudah disampaikan Pak Ari saat FGD yang pertama, Suster. Lalu saya masuk kepada berikutnya Pak Ari. Ya, saya beranjak dari sini Suster, dari ekosistem sekolah, dari pengkajian terkait dengan ekosistem sekolah itu mengacu pada 7 kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan yang disampaikan oleh Kuncharaningrat, di mana ada sistem religi, sistem organisasi kemasyarakatan, pengetahuan, sistem mata pencaharian, teknologi, bahasa, dan kesenian. Dari sini diharapkan dari ekosistem sekolah yang meliputi 7 kebudayaan ini nanti akan memunculkan naskah akademik, yaitu pengembangan kurikulum yang diharapkan seperti itu. Lalu nanti apa yang dikeluarkan outputnya adalah potensi dan keunggulan dari unit sekolah. Lalu berikutnya Pak Ari. Yang pertama, sistem religi. Ini saya mengambil dari jurnal. Yang jurnal itu mengambil juga dari 7 unsur budaya dari Kuncharaningrat, bahwa sistem religi sendiri itu adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib. Ini sebagai kajian teori yang disampaikan oleh Kuncharaningrat terkait dengan sistem religi atau supranatural. Nah, ini poin-poin ini saya ambil sekaligus nanti akan saya jadikan tinjauan teori atau landasan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh Kuncharaningrat. Dari sistem religi, dari definisi terkait dengan sistem religi sendiri, yang pertama, sekolah Marsudirini atau sekolah SMP Maria Mediatrik itu yang pertama adalah sekolah berbasis nilai-nilai Katolik yang meneladani spiritualitas Santo dan Santa Pelindung Yayasan, Santa Fransiskus, dan juga Ibu Magdalena Demon sekaligus Maria Mediatrix, pelindung sekolah. Lalu yang kedua,
Di SMP Maria Mediatrix juga sudah disampaikan Pak Ari saat FGD yang pertama, adanya keberagaman agama, baik di sisi peserta didik, sudah persentase kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Ari, guru maupun karyawan, itu adanya keberagaman. Lalu yang ketiga, tadi meneladani nilai-nilai spiritualitas Santo dan Santa Pelindung Yayasan. Yang keempat, adanya toleransi beragama. Hal ini terlihat adanya kegiatan pendalaman iman dengan memberikan ucapan setiap perayaan hari keagamaan. Nah, nanti untuk penekanannya, kegiatannya nanti ada di setelah file berikutnya atau di slide berikutnya. Lalu yang kelima, ekstrakurikuler itu di sini berdasarkan sistem religi itu berlandaskan iman Katolik seperti adanya ekstra katekumen. Nah, ini memasukkan nilai-nilai keagamaan di situ melalui ekstrakurikuler. Lalu adanya mata pelajaran terkait dengan pendidikan keagamaan di dalam struktur kurikulum nasional juga ini perpaduan antara struktur kurikulum. Kami tidak mengubah, saudara, hanya kami melanjutkan dari struktur nasional, tinggal menambahkan dan mengembangkan saja kurikulum yang berikutnya ditambah dengan kurikulum metode Luber ini. Lalu yang kedua, dari sistem atau unsur menurut Koncana Rengat, sistem organisasi kemasyarakatan sendiri didefinisikan sebagai tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul hari ke hari. Apa saja kegiatan atau hal-hal yang mencerminkan sistem organisasi kemasyarakatan dari kebudayaan SMP Maria Mediatrix atau umumnya adalah Yayasan Maksud Diri ini. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar sekolah. Ini sebagai bentuk organisasi kemasyarakatan, yaitu dengan terkait bidang kesehatan, kerjasama dengan pihak puskesmas, lalu juga bekerja sama dengan dinas pendidikan, lalu dinas-dinas terkait dengan proses kegiatan yang dilakukan oleh SMP Maria Mediatrix. Lalu yang kedua, kerjasama dengan pihak gereja sekitar lingkungan sekolah. Ketika menjalankan nilai-nilai Katolik itu, SMP Maria Mediatrix harus menjalin kerjasama kemasyarakatan dengan pihak gereja yang membawahi atau berada di sekitar area SMP Maria Mediatrix. Yang ketiga, terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, bakti sosial. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan OSIS. Nanti secara khusus nanti dilakukan ketika ada event-event tertentu, misalkan Natal. Ya, itu nanti kegiatan OSIS juga menggalang dana yang tujuannya adalah untuk masyarakat sekitar. Lalu yang keempat, pembelajaran secara nyata. Pembelajaran secara nyata, ketika FGD yang pertama sudah disampaikan oleh Pak Ari bahwa SMP Maria Mediatrix juga melalui mata pelajaran tertentu itu melakukan pembelajaran secara nyata, kunjungan ke sekolah Terongan tadi. Itu yang. Lalu yang kelima, guru-guru terlibat aktif dalam kegiatan organisasi pengembangan guru, terutama dalam forum MGMP, baik itu MGMP subrayon maupun rayon. Nah, ini bentuk sistem organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh SMP Maria Mediatrix. Berikutnya, lanjut kepada nilai budaya yang ketiga, yaitu sistem pengetahuan, di mana menurut Kuncaraningrat dalam jurnal yang mendukung referensi ini, sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Apa saja yang mendukung dari sistem pengetahuan ini di SMP Maria Mediatrix? Yang pertama, pembelajaran dilakukan dengan pembimbingan oleh guru-guru yang sesuai di bidangnya. Lalu yang kedua, adanya referensi-referensi buku untuk mendukung proses pembelajaran. Lalu adanya kegiatan literasi setiap hari sebelum proses pembelajaran. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai setiap pagi itu SMP Maria Mediatrix melakukan kegiatan atau proses literasi 15 menit. Lalu yang keempat, sarana dan prasarana sekolah yang mendukung pembelajaran. Tersedianya lab IPA, lab bahasa, dan perpustakaan yang sudah lengkap. Lalu berikutnya yang kelima, adanya ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan memasukkan nilai-nilai keterampilan hidup. Adanya kegiatan ekstrakir
Lalu ada juga keterampilan, ekstra keterampilan. Itu dilihat atau dipandang dari sistem pengetahuan menurut perencana Renat. Berikutnya Pak Ari. Nilai budaya berikutnya yaitu sistem mata pencarian hidup. Di dalam kajian atau referensi terkait dengan sistem mata pencarian hidup sendiri, sistem mata pencarian itu mengkaji bagaimana cara mata pencarian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di sini yang pertama, orang tua peserta didik mayoritas etnis Tionghoa yang sudah disampaikan awal kemarin saat FGD yang pertama, yang mayoritas memiliki pekerjaan wira swasta. Lalu yang kedua, peserta didik mayoritas berasal dari kalangan menengah ke atas. Walaupun ada juga yang dari kalangan bawah. Lalu yang ketiga, tingkat kemampuan ekonomi keluarga rata-rata dari keluarga yang mampu. Lalu yang keempat, lingkungan sekolah terletak di tengah kota yang berdekatan dengan kantor pemerintahan, perdagangan, dan pusat perbelanjaan. Ini yang terkait dengan sistem mata pencarian hidup menurut teori dari Runcaraningrat. Lanjut berikutnya, dilihat dari sistem teknologi. Apa itu sistem teknologi? Sistem teknologi itu merupakan bahasan tentang unsur kebudayaan yang di dalamnya termasuk peralatan hidup, dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. Ini menurut jurnal yang menjadi referensi pendukung. Yang pertama, peserta didik rata-rata memiliki kemampuan teknologi yang baik karena tadi sudah menyesuaikan dari menengah ke atas, tentu peserta didik rata-rata memiliki teknologi yang baik. Yang kedua, fasilitas terkait dengan iptek memadai, baik di sisi rumah, maka masing-masing keluarga juga di sekolah sudah memiliki fasilitas iptek yang memadai. Lalu yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah terkait dengan IT juga memadai. Misalkan adanya lab komputer, lalu jaringan WiFi yang baik, adanya ruang multimedia. Nah ini menjadi sarana dan prasarana peserta didik untuk mengembangkannya dan juga guru-gurunya. Lalu yang keempat, guru dan tenaga pendidikan yang mayoritas memiliki kemampuan di bidang IT. 5, pembelajaran dan penilaian dengan menggunakan sistem teknologi komputerisasi. Misalkan kami sudah melaksanakan e-raport juga. Lalu website dimanfaatkan sebagai media pembelajaran Microsoft Teams dengan menggunakan website. Jadi website itu tidak hanya sekedar terpampang dalam kop surat, tetapi website itu juga sudah dilaksanakan, sudah dideploy untuk menjadi sarana media pembelajaran. Lalu yang keenam, adanya struktur mata pelajaran yang mendukung terkait dengan sistem teknologi, yaitu informatika. Lanjut, yang dilihat dari sisi kebudayaan berikutnya adalah sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam hal ini, dilihat dari sistem bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, memasukkan ekstrakurikuler yang memuat tuntutan terkait dengan globalisasi. Dilihat dari bahasa ekstrakurikuler ada ekstra storytelling, conversation, dan bahasa Mandarin. Ini juga dilihat dari pangsa pasar, mengapa bahasa-bahasa yang diekstrakurikulerkan ini dimunculkan karena ada permintaan pasar. Ya, seperti kemarin Pak Hendi mengatakan bahwa kita harus melihat pasar secara analogis, diwujudkan sebagai pasar peterongan. Lah, kita melihat pasar, pangsa pasar, oh ternyata mayoritas Tionghoa menginginkan adanya bahasa Mandarin, maka membuka ekstra bahasa Mandarin. Lalu yang ketiga, nah ini mata pelajaran juga sesuai dengan struktur kurikulum nasional, adanya muatan lokal yaitu bahasa Jawa. Berikutnya, terkait dengan kajian yang berikutnya setelah sistem bahasa, sistem kesenian. Nah, apa itu kesenian? Kesenian itu merupakan suatu yang hidup sejalan dengan rasa keindahan yang tumbuh dalam sanubari manusia dari masa ke masa, yang ini dapat diukur dengan dapat dinilai dengan ukuran rasa. Apa saja yang mendukung kesenian? Di sini adanya struktur mata pelajaran terkait dengan bidang seni, baik seni musik, seni rupa. Lalu adanya ekstrakurikuler yang mendukung kegiatan seni bagi peserta didik, adanya
ensemble. Nah, ini juga permintaan pangsa pasar. Lalu paduan suara, band, vokal grup, dan melukis. Ini sebagai contoh kecil dari ekstrakurikuler yang memasukkan unsur-unsur kesenian di situ. Lalu yang ketiga, kegiatan di luar pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat seninya. Ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan adalah pentas seni. Setiap tengah acara agenda Natal bersama, lalu tutup tahun, ada pengelepasan. Nah, ini adalah contoh-contoh wujud untuk mengembangkan bakat seninya. Lalu yang keempat, adanya perlombaan terkait dengan bidang seni yang diselenggarakan oleh instansi luar sekolah. Nah, ini yang mendorong kegiatan-kegiatan memasukkan unsur-unsur kesenian di dalamnya karena ada perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintahan dalam FLS 2N. Nah, terus mari. Nah, ini struktur yang seperti biasa ya, yang nasional Bapak Ibu, yang sudah kami lakukan, tinggal nanti pengembangannya ke arah karakter berdasarkan dari analisis Puncaraningrat yang tadi saya sampaikan ada 7 unsur-unsur budaya yang nanti dimasukkan sebagai sumber penyusunan kurikulum. Berikutnya Pak Ari. Nah, dalam struktur ini diwujudkan dalam jadwal, ada pembagian jam pelajaran ya, setiap pagi, doa pagi. Ini juga menanamkan karakter yang mencerminkan nilai-nilai spiritualitas dari santo-santa pelindung yayasan dan juga sekolah. Ini sudah disampaikan Pak Ari saat itu, hanya sebagai teknis dari proses pembelajaran. Lalu karakter yang diharapkan, ciri khas dari 7 tadi kebudayaan. Yang pertama adalah adanya semangat religius kebangsaan. Nah, ini pendidikan karakter yang terkait dengan religius kebangsaan, misalkan sebelum pelajaran dimulai, peserta didik itu menyiapkan diri untuk berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, lalu menulis inti renungan. Nah, lalu renungan-renungan yang dijadikan sebagai penulisan ini nanti dijadikan sebagai penilaian untuk ya sikap, karakter dari peserta didik. Nah, lalu bagaimana untuk mensiasati toleransi ya? Ada tugas luar, artinya tugas luar untuk mata pelajaran untuk peserta didik yang bukan Katolik, artinya yaitu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dengan memberikan bukti-bukti penulisan inti renungan atau inti ibadah ketika dia mengikuti, misalkan ada Jumatan, ketika itu imamnya intinya apa, dalam khotbahnya ditulis atau tanda tangan. Nah, itu sebagai bentuk keterampilan mencerminkan karakter peserta didik dan juga toleransi. Lalu yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, penghormatan bendera merah putih, pengucapan visi SMP Marsudiri Maria Mediatrik, itu yang wajib. Lalu diperdengarkan lagu-lagu nasional pada saat-saat jam istirahat. Lalu juga yang keempat, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan literasi, yaitu meningkatkan kemampuan mendapatkan informasi dan proses membaca. Itu yang pertama, untuk semangat religius dan kebangsaan. Lalu karakter yang kedua, semangat kesederhanaan. Nah, ini juga mengimani dari nilai-nilai atau core value dari yayasan sendiri. Nah, kesederhanaan yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Ari, tadi juga sudah disampaikan oleh MG, dari MG tadi juga poin-poinnya seperti itu. Apa yang dikembangkan dari sisi kesederhanaan? Nah, ini memakai seragam sekolah. Nah, ini sebagai bentuk kesederhanaan. Kadang kalau dibebaskan ada yang tampilannya sangat mencolok sekali. Nah, kalau dengan pemakaian seragam sekolah ini tentu juga sama, juga identik dengan kesederhanaan. Lalu tidak diperkenankan membawa alat komunikasi. Ini sebelum pandemi, tapi saat pandemi PTM ini ada perubahan terkait dengan aturan-aturan. Nah, ini sebagai bentuk semangat kesederhanaan dari karakter yang diterapkan di sekolah Maria Mediatrik. Berikutnya, semangat yang ketiga,
semangat berbela rasa. Nah, di sini apa yang didapatkan dari semangat berbela rasa di sini? Peserta diketuk hatinya untuk merelakan sebagian uang sakunya untuk dana sosial. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat atau yang mendukung terkait dengan semangat berbela rasa ini adanya Jumat pertama untuk solidaritas 5 roti 2 ikan. Lalu yang kedua Jumat kedua dan ketiga untuk keperluan sosial, ya untuk nanti mungkin membantu teman-temannya yang kurang mampu, ya itu bisa digunakan aksi-aksi sosial seperti ini selain bakti sosial Natal. Lalu Jumat keempat untuk kolekte misa, karena setiap bulan nanti SMP Merah Medan juga mengadakan misa. Nah, ini Jumat keempat digunakan untuk kolekte misa. Nah, lalu ada aksi Natal, aksi puasa pembangunan, lalu ada setiap diperingati hari orang sakit sedunia, hari palang sedunia itu juga diperingati sebagai bentuk peserta didik itu ikut merasakan, ikut berbela rasa. Gitu. Berikut, Pak Ari. Yang berikutnya budaya peduli lingkungan. Nah, ini juga sebagai ekologi yang kemarin diangkat oleh nilai-nilai inti kongregasi juga untuk menumbuh kembangkan budaya peduli lingkungan sekitar. Nah, ini adanya sistem piket kebersihan kelas setelah pembelajaran, dan ini dilakukan oleh peserta didik, yaitu supaya apa? Menanamkan jiwa akan kepedulian lingkungan. Lalu menempatkan sampah pada tempatnya, termasuk yang kemarin diusung juga mengurangi sampah-sampah plastik, lalu styrofoam. Nah, itu diangkat oleh tim kesiswaan SMP Merah Mediaten, dijadikan sebagai program-program yang berkelanjutan. Lalu merawat tanaman, lalu merawat barang-barang pribadi. Nah, mengapa kok dimasukkan sebagai kepedulian lingkungan? Karena sebagian peserta didik juga tidak merasa kepeduliannya terhadap barang pribadinya itu sangat minim sekali. Hal itu terbukti ketika ada kegiatan-kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya outdoor, itu kadang banyak sekali tergeletak barang-barang pribadinya yang tertinggal. Nah, itu sebagai bentuk kepedulian supaya mereka menyadari. Lalu yang berikutnya semangat cinta kasih. Nah, di sini membiasakan diri untuk menyapa lingkungan sekitar, artinya Bapak Ibu guru, warga, karyawan juga kadang-kadang kalau tidak diarahkan seperti itu, tidak diprogramkan semangat cinta kasih, ya mereka hanya akan senyum sapa salam kepada fakta yang terjadi di lapangan, ya hanya dengan gurunya yang mengajar. Nah, ini supaya dibiasakan diri, supaya mereka juga membiasakan terhadap pembantu pelaksana, juga terhadap satpam, lalu terhadap teman-teman sekitar kanan kiri, lalu budaya meminta maaf ketika dia bersalah. Nah, ini menjadi salah satu bentuk karakter yang sudah dilaksanakan dan akan dikembangkan berikutnya di dalam metode Lubir nanti. Berikutnya terkait dengan ini budaya estetika. Nah, ini keindahan. Peserta didik diharapkan di sini diminta untuk membiasakan dalam mengelola penampilan, berbusana rapi, memperlihatkan kebersihan dari tubuhnya seperti kuku, kerapian lambung, dan juga sopan santun berbahasa dengan guru dan juga dengan warga sekolah yang ada di sekitar sekolah tersebut. Lanjut, mari. Cinta tanah air, rasa memiliki, ini juga tadi sudah saya sampaikan juga di awal, merawat barang-barang milik sekolah, tidak mencoret-coret meja. Nah, ini kadang-kadang kan juga bagaimana supaya menerapkan karakter yang seperti itu ketika tidak ada gurunya, atau mungkin baik sengaja maupun sengaja ada coret-coretan di tembok, di meja. Nah, itu bagaimana caranya supaya peserta didik bisa memiliki rasa seperti itu, memiliki dalam seperti barang pribadi. Lalu yang sama juga dengan yang lain, cinta tanah air. Ini ada pengibaran bendera merah putih setiap hari yang dilakukan oleh pengurus OSIS sebagai bentuk kecintaannya terhadap tanah air. Karena ini tujuannya adalah menumbuh kembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
Lalu adanya upacara bendera. Nah, upacara bendera ini tidak hanya OSIS, tetapi juga digelar per kelas. Jadi setiap kelas itu punya rasa tanggung jawab ketika dia bertugas, bagaimana nanti yang mau merasakan dan juga ikut merasakan bagaimana menjadi petugas, sulitnya menjadi petugas, lalu bagaimana nanti tidak hanya sekedar sebagai peserta, tapi peserta didik tiap kelas itu juga merasakan, termasuk pembina, tidak hanya kepala sekolah, tapi guru-guru juga dilibatkan dalam kegiatan upacara seperti secara bergilir. Lanjut, mari. Nah, selain di luar itu juga ada layanan konsultasi dan bimbingan. Tentunya terhadap peserta didik yang mengalami permasalahan tertentu, baik itu dalam pembelajaran maupun ada permasalahan-permasalahan terkait dengan keluarga atau perilaku peserta didik. Nah, itu ada layanan dan konsultasi serta bimbingan yang dilakukan oleh guru BK yang kerjasama dengan wali kelas. Nah, ini yang bidang menunjang proses karakter peserta didik yang ada di SMP Mara Mediatrix secara berjenjang kelas 7 Kema. Lalu yang kedua ada pengembangan karakter, rekoleksi. Tentunya rekoleksi kelas 7 dan 8 sama-sama rekoleksi dengan tema yang berbeda sesuai dengan jenjang mereka, supaya tidak terulang lagi ketika 7 sudah rekoleksi temanya sama, ya tidak akan diulangi lagi, harus akan ada peningkatan. Apa yang dibutuhkan untuk rekoleksi ini supaya anak itu sesuai dengan apa yang diharapkan nantinya. Lalu ada widya wisata dan pengembangan karakter trait. Itu kiranya dari SMP Mara Mediatrix, Suster, Bapak Ibu, saya hanya memandang dari 7 unsur budaya tadi yang menjadi sumber penyusunan kurikulum. Yang 1 dan 2 sudah disampaikan oleh Pak Ari, jadi tidak bertabrakan dengan yang sudah disampaikan lagi. Jadi kita langsung memiliki target untuk terus ada perkembangan untuk menuju ke dokumen akademik itu. Demikian Suster, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris, terima kasih Pak Ari. Sudah share mengenai apa yang sudah dilakukan. Ya, meskipun tadi Pak Ari seperti maaf, kita doa malaikat Tuhan dulu, Suster. Oke, silakan. Oh ya. Ya, Suster yang memimpin atau saya? Suster? Boleh. Siapa saya? Boleh, Suster, ya. Saya boleh. Baik, para Bapak dan Ibu, mari kita menyatukan hati untuk mendoakan doa Angelus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Bu. Sama-sama.
Oke, baik. Saya pikir apa yang sudah dibuat oleh dari SMP bukan Maria Mediatrix ya, Bapak Ibu. Tadi Pak Arianto seperti mengatakan agak apa namanya, agak pesimis katanya ya. Padahal sudah melakukan banyak hal. Tapi kita percaya nanti itu akan lebih baik lagi, akan disempurnakan dengan sangat baik. Bagaimana membuat narasinya sehingga itu menjadi dokumen yang baik, yang seperti yang sudah yang kita harapkan bersama. Barangkali Mbak Dista ada masukan atau ada tanggapan, ada komentar? Pasti Mbak Dista lebih ahli dalam hal itu ya, karena ikut merancang program ini. Ya, Suster, ini sepertinya ada yang disampaikan oleh Pak Ari. Silakan Pak Ari mau Oh iya. Terima kasih Suster Budista. Gini Suster, tadi Suster kan memang saya menyampaikan yang tentang pesimisme itu. Saya pesimis karena membaca naskah itu, naskahnya dari POP itu kan di situ ada analisis kuantitatif pakai SSPS, ada signifikasi segala macam. Waduh, lah kok seperti itu lah. Kapan kami mengerjakannya itu kan agak terus kami pesimis. Ini semalaman saya baca itu kok seperti ini. Tiba-tiba tadi Budista menyampaikan targetnya besok minggu naskah akademik ya. Itu, waduh lah. Kalau seperti ini nanti bagaimana ini gitu. Itu maksud saya seperti itu. Ya. Suster, ya, terima kasih Pak Ari. Mungkin boleh saya menanggapi, Suster? Silakan Mbak, silakan. Ya, Pak Ari, maksud kami adalah tidak harus selesai fix, karena memang naskah akademik itu harus ada revisi, harus ada memang. Jadi seperti kami membuat itu, sebenarnya naskah akademiknya juga masih ada revisi terus, revisi 1, revisi 2, seperti yang dikemukakan oleh Pak Heri juga. Pak Heri dalam membuat modul, dalam membuat naskah akademik itu pasti akan ada revisi begitu. Dan nanti di FGD kedua, jika memang perlu konsultasi naskah akademik lebih lagi, mungkin bisa dikonsultasikan oleh ke Pak Hendi mungkin ya, Pak Hendi lebih ke budaya begitu, nanti bisa bagaimana caranya menarasikannya secara ilmiah, bagaimana sebenarnya tadi saya sudah melihat sudah berada di jalur lurus gitu ya Suster ya, sudah benar sebenarnya, sudah menjunjung 7 unsur budaya Kuncoro Ningrat itu tadi, itu sudah bagus, cuma tinggal menarasikan bagaimana, kemudian metode yang digunakannya juga bagaimana begitu Bapak? Mungkin dari wawancara atau dari angket tadi Ibu Astri juga sepertinya ingin menggunakan angket begitu ya. Tadi saya dengar tadi dari Yohanes, SMP Yohanes. Begitu Bapak. Jadi memang tidak harus selesai karena tidak langsung dikumpulkan begitu Bapak ke kami, tetapi memang sambil berjalannya waktu itu pasti akan mengalami proses revisi. Jadi tidak langsung dikumpulkan ke kami itu tidak Bapak. Jadi memang iya Bapak. Tidak seperti anak sekolah yang langsung dinilai begitu ya. Karena memang cukup berat dalam pembuatan naskah akademik ini melalui proses secara ilmiah juga. Begitu Suster Bapak Ari yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Mbak Dista. Ya, memang begitu, tapi ya seperti yang kita katakan kan, tapi harus kita harus mulai. Kita harus mulai menuliskan. Kalau kita tidak menuliskan, terus dia tinggal di tataran ide kita nggak tahu mau buat apa. Tapi ketika kita sudah mulai menuliskan, kemudian mungkin kita menemukan kesulitan, kita konsultasi lagi, kita kembangkan lagi, tuliskan lagi, barangkali masih menemukan kesulitan, konsultasi lagi. Nah, seperti itu prosesnya, sehingga nanti pada akhirnya memang kita mendapatkan kurikulum yang sudah kita kembangkan secara baiklah seperti itu. Mungkin belum sempurna, tetapi terus kita sempurnakan, begitu Pak Ari. Baik, semangat. Ya, kita semangat, saling menyemangati. Ya, memberi penguatan ya. Banyak, sebenarnya banyak yang seperti itu juga. Saya dengar ada, kadang-kadang kan saya ngintip di kelas lain juga, ada yang mengatakan kasih sama kami contoh yang sudah fix, kami tinggal copy paste seperti itu. Jadi kan bukan begitu. Kita mau menanamkan karakter pun mempunyai proses. Bukan kita
bukan hanya orientasi hasil kita, tapi justru karakter itu justru banyak terbentuk dari proses yang dilakukan. Itu dia. Jadi itu kita terapkan kepada kita sekarang. Oke, masih saya akan sangat merasa bersalah kalau saya mau cari dulu dari Usaba 5. Usaba 5, apakah sudah ada? Usaba 5. Sepertinya belum, Suster. Belum ada, kasihan sekali ya. Mungkin jaringan atau ada hal lain yang apa. Oke. Memang kita mengharapkan waktunya sedikit lebih, kita selesai sebelum jam 1 ya. Tapi saya izinkan saya bertanya sedikit kepada Bu Sudarni. Adakah sesuatu yang Ibu temukan, yang Ibu terima, atau ada mungkin ada perasaan atau pikiran yang ingin Ibu ungkapkan sekarang sesudah melihat proses dari teman-teman, apa yang sudah mereka hasilkan? Mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu ungkapkan? Masih mute Ibu, coba dibuka mic-nya Bu. Ya. Terima kasih sebelumnya ya Suster. Tadi saya sudah banyak mendengar dari sekolah-sekolah yang lain, kemudian saya sudah mendapat gambaran apa yang ingin saya sampaikan saat ini, dan ternyata sebenarnya kemarin saya kira yang disampaikan Pak Hendy itu akan di-share-kan kita kan punya classroom yang FGD 1 itu. Saya kira kemarin itu akan disampaikan di situ sehingga saya bisa lebih memahami apa yang menjadi tugas. Saya juga kemarin sebenarnya mencatat apa yang ditugaskan Pak Hendy. Saya pikir kalau di-share-kan di classroom itu kan saya akan lebih mempelajari lagi apa sih maksudnya gitu. Tapi terima kasih tadi dari teman-teman yang lain yang sudah menyampaikan. Kemarin saya sudah menyampaikan sedikit profil sekolah dari jumlah siswa, keadaan sekolah kami, data guru-guru, kemudian mayoritas agama di sekolah kami, anak-anak itu hampir 100% Katolik, kemudian latar belakang orang tua, pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai inti atau core value yang ada di sekolah kami, kemarin juga seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Step, mengutip dari motonya Bapak Uskup, pelayanan dalam kasih, yaitu TUAK, Tuhan adalah kasih. Kemarin itu disampaikan yang menjadi core value kami. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ignacia, karena kami satu yayasan, hanya saja mungkin penerapannya dalam sekolah itu tidak semua mesti harus sama persis walaupun kita satu yayasan. Apalagi kebersamaan kami dalam yayasan itu sebenarnya baru terbangun beberapa tahun ini. Kemudian dikarenakan adanya pandemi ya terpaksa kami harus berjalan sendiri-sendiri, kemudian dengan tidak lupa saling berkoordinasi dengan sesama kepala sekolah, juga dengan ketua yayasan. Nah, karena kebetulan Pak Stefanus kemarin selain dia sebagai kepala sekolah, beliau itu juga pengawas yayasan kami. Nah, dari beberapa hal yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya di sekolah kami juga sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan yang mungkin benar seperti yang Suster sampaikan, mungkin kami belum menuangkannya dalam bentuk narasi, kemudian didokumentasikan, sehingga kalau misalnya kami ingin menyampaikan itu jauh lebih mudah daripada saya hanya bercerita seperti ini. Sekali lagi terima kasih, mungkin itu nanti pembelajaran bagi saya, supaya lain kali saya juga bisa menyiapkan dengan lebih baik. Tadi dari tuak yang dikutip oleh Bapak Uskup, Tuhan adalah kasih itu, salah satunya itu adalah peduli. Dari sekolah kami, dari kepedulian itu sudah kami jalankan juga dalam bentuk seperti APP, itu rutin kami laksanakan dari sekolah. Kemudian saya ingat juga ketika ada bencana di Lombok, walaupun kami tidak saling mengenal, tetapi
kami juga berusaha untuk mengumpulkan bantuan dan dikirimkan ke sana. Kemudian kegiatan di luar sekolah kami seperti kemah itu juga ada, kemudian lintas alam itu ada, kemudian yang religiusnya seperti misa bulanan kami jalankan, seperti kemarin saya ceritakan nanti akan dipimpin misalnya oleh ketua yayasan kami langsung. Kemudian rekoleksi itu 1 tahun sekali, itu untuk siswa kami di sekolah. Kami utamakan itu biasanya yang kelas 9. Nah, tujuan kami itu supaya pada saat nanti menempuh ujian, mereka itu tidak ada yang gagal gitu, Suster, supaya mereka semua bisa mengikuti ujian. Jadi kami memberikan penguatan dengan rekoleksi. Kemudian camping rohani itu kami laksanakan karena di Yayasan Usaba itu SMP yang masih bertahan kan sisa 3. Nah, jadi camping rohani ini kami secara keseluruhan. Nah, itu juga sebelum pelaksanaan ujian. Nah, sehingga anak-anak ini punya semangat melihat teman-temannya dari 2 sekolah lain yang masih ada, saling menguatkan. Nah, seperti kita saat ini, Suster. Nah, jadi sebenarnya mungkin sudah banyak hal-hal yang sudah kami lakukan, hanya saja mungkin tidak kami sadari, kok ternyata itu hal yang sangat penting untuk didokumentasikan, kemudian dijadikan seperti tulisan gitu, Pak Suster, untuk bukti fisik yang memang sudah kami jalankan di sekolah kami. Kemudian tadi saya juga ada melihat dari sekolah SMP Maria Goretti, di contoh pembelajaran tadi yang sudah disampaikan itu ada di slide tadi kan, beberapa mata pelajaran. Ternyata memang sudah ada beberapa hal yang kami lakukan. Nah, di situ saya bisa melihat di bahasa Inggris itu ada storytelling. Nah, karena dari salah satu visi sekolah kami itu kan membantu anak itu untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, saya ingat di kecamatan kami biasanya itu ada kegiatan Liga Pelajar. Kami tidak berkecil hati walaupun anak-anak kami itu hanya juara keempat. Nah, walaupun tidak mendapat hadiah gitu kan, Suster, tapi paling tidak kan, ternyata anak-anak ini punya bakat yang bisa diarahkan kembali. Nah, dari beberapa sekolah yang ada di kecamatan. Kemudian kemarin kami melaksanakan ulang tahun yayasan seperti yang Pak Sep ceritakan yang ke-68 itu juga storytelling berbahasa Inggris, dan puji Tuhan kami mendapat juara 1 dan 2. Nah, artinya memang ada bakat anak yang bisa kami kembangkan. Kemudian di mata pelajaran prakarya, kebetulan saya juga memegang mata pelajaran prakarya. Hal yang sudah kami lakukan itu, kalau di sekolahnya Maria Goretti itu kan tadi membuat tubuh muda dari barang bekas. Nah, selama ini yang sudah saya dampingi anak-anak untuk, nah seperti yang Bapak Usuk katakan tuak itu, Suster, saya sudah pernah mendampingi anak, ayo coba kita buat tuak. Nah, nanti di rumah kalian wawancarai dulu orang tua, kakek neneknya, mereka pasti tahu bagaimana cara membuat tuak. Dan saya sangat salut dengan mereka, Suster. Ternyata hasil yang mereka buat itu, waktu itu mereka baru kelas 8. Ternyata memang tuaknya itu manis, Suster. Nah, seperti kutipannya di Alkitab itu, Suster. Nah, ternyata tuaknya manis. Nah, artinya kan mereka itu punya bakat gitu. Kemudian di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian, lahan sekolah kami ini kan 10.400 meter persegi. Jadi selain bangunan sekolah, kami masih punya lahan kosong yang bisa dikembangkan. Kami sudah pernah mencoba bercocok tanam. Kami menanam kacang tanah, itu berhasil, Suster. Kemudian sayur-sayuran, nah itu juga pernah berhasil. Kemudian kami pernah berladang, menanam padi, nah tetapi gagal karena tanahnya tidak mendukung, agak tandus, Suster, karena di daerah perbukitan sekolah kami ini. Nah, tapi untuk perkebunan itu, kalau misal memang dirawat, itu hasilnya sangat memuaskan. Bahkan cerita guru-guru sebelumnya yang pernah memegang mata pelajaran pertanian itu,
ketika mereka membuat kebun, bertanam kacang, itu pernah dijual, suster, dijual keluar. Nah, nanti uangnya itu kan kembali lagi ke anak-anak, entah nanti kita makan bersama, misalnya, kemudian digunakan lagi untuk berkebun kembali. Nah, jadi ternyata memang sudah ada hal-hal yang kami lakukan gitu loh, suster. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan gambaran. Nah, ternyata dari pertemuan kita hari ini mungkin menyadarkan kami, oh ternyata kita itu punya hal loh yang bisa kita kembangkan. Cuma mungkin memang kami itu tidak menyadari gitu loh, suster. Apalagi saat ini kan kami dibantu suster dari kongregasi SFD yang bersama kami. Nah, jadi dari segi rohani itu bisa menjadi daya tarik dari anak-anak. Nah, ketika mereka melihat seorang suster. Nah, jadi semoga orang tua juga, karena memang ada beberapa orang tua yang ketika melihat seorang suster gitu, ya udah anakku di sini aja, suster tolong ya titip anakku gitu loh, suster. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, suster. Masukan apapun, saran dari teman-teman, mungkin suster juga yang lainnya, saya terima dengan senang hati, suster. Terima kasih. Baik, luar biasa Bu, ternyata sudah banyak sekali yang dilakukan. Hanya satu masukan saya, silahkan dokumenkan. Oh iya, suster ya. Ya Bu ya, Ya, suster. silahkan didokumenkan. Ya, itu luar biasa, ternyata banyak sekali. Saya sudah didokumenkan, nanti kan kita lihat lagi, apa lagi yang bisa kita kembangkan. Artinya kan pendidikan kita harus semakin berkembang. Saya berinformasikan tadi agak sedikit kurang enak. Pak Arianto tadi bilang, itu kok nggak ada dibagi sama kami, soal apa itu ya, dokumen dimensi ide sudah saya bagikan di chat kita Pak, Bapak Ibu ya, boleh silahkan di-download. Yang saya tampilkan tadi pagi, yang pertama saya tampilkan. Oke, saya pikir atau masih adakah masukan dari Mbak Dista? Apa masih ada informasi atau apa? Tanggal kita akan bertemu kembali pada tanggal 14 November. Melanjutkan lagi apa kita ini. Kita berharap bahwa pekerjaan kita sudah semakin baik, sudah semakin kita sempurnakan, meskipun belum sempurna, masih akan tetap kita kembangkan, tetapi kita berharap sudah akan semakin kita benahi lagi. Ada masukan lagi Mbak Dista? Sepertinya sudah cukup, Suster. Hanya saya mengingatkan saja nanti untuk FGD 2 kita sudah masuk ke pengembangan kurikulum. Iya, begitu. Iya. Ya, begitu Bapak Ibu, adakah masih ada yang mau berkomentar supaya kalau tidak supaya kita tutup untuk memenuhi harapan kita bersama. Ya, kalau tidak ada saya hanya mau menyampaikan, saya mengucapkan terima kasih atas keterlibatan kita, kegembiraan yang juga kita bagikan bersama untuk berproses pada hari ini. Terima kasih atas apa yang sudah kita bagikan, atas tanggapan-tanggapan yang sudah kita berikan untuk saling menguatkan, saling memberikan pencerahan satu sama lain. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, sekolah-sekolah kita akan semakin menjadi sekolah yang ya memenuhi sesuai dengan panggilannya untuk mengembangkan siswa-siswi sesuai dengan yang diharapkan Tuhan kepada kita. Jadi sampai bertemu kembali para Bapak dan Ibu pada Zoom meeting bersama dengan narasumber kita di tanggal 14 November. Saya mohon maaf kalau di sana-sini ada kekurangan, mungkin saya terlalu banyak cengar-cengir. Ya, tapi mohon maaf untuk mungkin kekurangan di sana-sini. Saya kembalikan kepada Bu Yudhista Pamela. Baik, terima kasih Suster. Sebelumnya mari kita beri aplaus untuk pertemuan kita di siang ini. Ya, terima kasih ya, kita sudah berhasil ya, kita sudah berjalan bersama, bergerak bersama ya, walaupun ada yang sudah mencapai menarasikan, ada yang sedang melakukan wawancara, menyebar angket, tidak apa-apa Suster, Bapak, Ibu, itu adalah dinamika bersama, proses kita untuk menjadi lebih baik begitu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bertemu lagi di FGD kedua.
Jadi tidak perlu takut Suster Bapak Ibu kalau misalkan naskah akademiknya belum jadi, karena memang melalui proses yang cukup panjang ya, karena ilmiah begitu yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang prosesnya luar biasa. Ya, Bapak Ibu semuanya luar biasa, kepala sekolah, instruktur sekolah yang sampai berdarah-darah semuanya, luber-luber pokoknya ya. Ya. Untuk sebelum mengakhiri, mari kita bersama yel-yel terlebih dahulu ya, supaya lebih semangat, supaya meluber-luber semangat kita di siang ini. Saya boleh minta tolong FOH untuk men-sharekan yel-yel luber. FOH. FOH, apakah? Oh ya, baik. Mari Suster, Bapak Ibu. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes! Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas dinamika yang luar biasa di siang hari ini. Kita banyak mendapatkan insight-insight baru, kita mendengarkan teman-teman dari sekolah dari 3 yayasan ya ini ya. Ternyata semua sudah bergerak gitu, sesuai dengan keinginan dari POP Ismoyo. Untuk selanjutnya kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Mungkin ada yang berkenan memimpin doa, tidak perlu saya tunjuk mungkin. Ada yang berkenan mungkin Suster Bapak Ibu. Bapak-bapak mungkin ya, menutup doa, tadi sudah ibu-ibu. Mungkin Bapak Suroto, Bapak Ari, atau Bapak Agung, Bapak Kris, monggo. Bapak Leo. Monggo Pak Leo ada, masih rekan saya ada enggak ini? Oh ya. Pak Leo ada enggak? Pak Leo. Siapa ada, tahu Leo masih ada. Iya. Ada Pak Leo. Tapi tidak nyambung Bapak. Mungkin Bapak Suroto berkenan. Oke. Terima kasih. Saya berikan kesempatan pada saudari kita. Bu Indri ya, Bu Indri. Tunjuk-tunjukan Bapak. Terima kasih, Suster, Bapak Ibu sekalian. Mari kita mengucapkan syukur untuk kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Semuanya sudah dilancarkan dan semuanya bergembira. Mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucapkan segala puji dan syukur atas segala pendampingan-Mu untuk kami semua yang ada di grup FGD pada hari ini. Bapak sudah sertai kami, Bapak sudah bimbing kami, sehingga kegiatan dari pagi hingga siang hari ini sungguh-sungguh luar biasa, semakin memperkaya kami, semakin menguatkan kami dalam program sekolah penggerak. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang akan selalu memimpin kami dalam usaha dan langkah kami untuk kemajuan sekolah kami, dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kami. Bapa, apabila sebentar lagi kami undur dari Zoom ini, kiranya Engkau masih menyertai setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, dan esok pada jadwal yang sudah ditentukan, kembali kami bisa bertemu bersama-sama untuk melakukan kegiatan. Doa ini kami panjatkan demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster Bapak Ibu. Mohon maaf jika saya ada salah kata selama saya menjadi MC. Terima kasih Suster Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang.
yayasan ya ini ya. Terima kasih Suster, Bapak Ibu, Terima kasih, Mbak, Terima kasih, Pak Ali, biasa. Aku, semuanya. Retno, Bu Lili, Yeay. Pak Ari, Pak Terima Dani, kasih, selamat siang. Selamat siang Pak Dani. semuanya. Mister Dani, terima kasih. Oke, mungkin supaya ada waktu yang tadi diminta Ya. lebih cepat selesai ya, mungkin Iya. mundur diri toh. Iya. Iya. Pamit ya, Suster. Oke, pamit Bapak Ibu. Amin, Sampai Suster. jumpa lagi. Matur nuwun, Salam terima sehat. kasih. Oke. Tidakkan hilang dari kalbu.